Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Malam berlalu dengan tenang. Ketika bintang terakhir di langit barat menghilang, sinar matahari pagi muncul di cakrawala timur. Merasakan suhu hangat di punggungnya, Xiaoyan perlahan terbangun dari kondisi latihannya. Latihan semalaman tidak membuat Xiaoyan merasa sedikit pun lelah. Sebaliknya hal itu malah membuatnya merasa lebih bersemangat. Sambil berdiri, Xiaoyan mengeluarkan penguasa Suan yang tersangkut di celah batu. Saat pecahan batu berhamburan, Xiaoyan membawa penguasa Suan di punggungnya. Dia mendorong batu itu dengan ujung kakinya dan melompat sedikit ke depan. Jubah hitamnya berkibar tertiup angin. Dalam sekejap mata, Xiaoyan sudah muncul di langit sejauh 100 kaki. Selama perjalanan, Xiaoyan tidak lupa menggunakan energi spiritualnya untuk mengidentifikasi hutan pegunungan di bawah. Kali ini selain mencoba peruntungannya untuk menemukan kristal api, ia juga ingin menemukan beberapa bahan obat untuk memurnikan pil obat di tingkat D. Melihat bahan-bahan obat yang tersisa di cincin penyimpanannya, hanya ada sedikit yang bisa digunakan untuk memurnikan pil obat tingkat D. Oleh karena itu ia harus mengumpulkan lebih banyak bahan obat. Meskipun pencarian semacam ini tidak mudah, Xiaoyan akhirnya mendapatkan beberapa bahan obat yang ia butuhkan setelah mengalami beberapa pertempuran besar. Di puncak gunung tertentu, Xiaoyan menatap jajaran pegunungan yang tak berujung di sebelah barat. Setelah sebulan perjalanan, Xiaoyan hampir mencapai kedalaman pegunungan Silin. Meskipun Xiaoyan belum memasuki tempat itu, dia sudah jelas merasakan beberapa aura kuat dari penyelidikan kekuatan spiritualnya. Jika tebakannya benar, pemilik beberapa aura itu kemungkinan adalah binatang api ajaib di tingkat bandi bintang 9. Pegunungan Silin ini benar-benar penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Siapa yang tahu sudah berapa lama binatang ajaib ini ada? Kultivasi mereka benar-benar telah mencapai setingkat seperti itu. Sulit untuk membayangkan seperti apa bagian dalam pegunungan Silin. Xiaoyan menatap ke arah aura di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Di saat yang sama ketika Xiaoyan merasakan aura itu, mereka juga merasakan indera Xiaoyan. Manusia, kembalilah ke tempat asalmu. Jangan ganggu kultivasi kami. Ini bukan tempat yang bisa kau masuki begitu saja. Sebuah suara acuh tak acuh bergema di dalam pegunungan yang jauh. Pada akhirnya suara itu mendarat di telinga Xiaoyan. Kekuatan yang terkandung dalam kata-kata itu menyebabkan Xiaoyan mengerutkan alisnya. Tampaknya mereka telah melihat kekuatan Xiaoyan. Sikap orang yang berbicara itu tidak sombong. Suaranya yang acuh tak acuh hanya menasihati Xiaoyan untuk pergi atas kemauannya sendiri. Xiaoyan hanya tersenyum santai setelah mendengar makna di balik kata-kata itu. Dia segera menangkupkan tangannya ke arah beberapa orang itu dan berkata sambil tersenyum, "Semuanya, jangan khawatir. Saya hanya melewati tanah Anda yang berharga dan ingin meminjam jalan setapak. Jika saya mengganggu Anda dengan cara apapun, mohon maafkan saya," ucap Xiaoyan. "Nak, aku tahu tidak mudah bagimu berkultivasi dan aku tidak ingin membunuhmu. Aku sarankan kamu untuk kembali sekarang dan meninggalkan pegunungan Silin. Mengenai lewat sana, kau harus mengambil jalan memutar. Kalau tidak jangan salahkan kami karena menindasmu." Kali ini suara acuh tak acuh itu berubah menjadi agak tegas dan galak. Perasaan tirani juga terungkap di dalamnya. Namun ekspresi Xiaoyan tetap tenang. Senyum di sudut mulutnya berangsur-angsur menghilang dan ekspresi tekad terungkap di wajahnya yang tampan. Meskipun pihak lain adalah bandi bintang 9, dia tidak punya pilihan selain menggunakan jalan ini. Saat ini waktunya tidak tepat, dan dia tidak ingin dengan mudah bertemu dengan 4 sekte besar. Oleh karena itu, jika dia ingin menuju ke wilayah terpencil barat, dia harus melewati pegunungan Silin apapun yang terjadi. Sambil mengalihkan pandangannya, Xiaoyan duduk dengan ekspresi acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, sebuah kuali obat berwarna merah tua segera muncul di depan Xiaoyan. Itu adalah kuali 1000 binatang. Agar tidak mengundang terlalu banyak masalah untuk dirinya sendiri, Xiaoyan hanya bisa menggunakan kuali 1000 binatang untuk sementara waktu. Bagaimanapun kuali ilahi Luotian berada di peringkat kedua di peringkat kuali surgawi. Daya tariknya benar-benar terlalu menakutkan. Jika Xiaoyan mengeluarkan kuali ilahi Luotian dan ditemukan pihak lain, bukan hanya pegunungan Silin, bahkan seluruh wilayah barat akan menjadi ramai. Dengan jentikan jarinya,
Seuntai api surgawi yang indah melesat ke dalam kuali obat. Api surgawi naik dan suhu di dalam kuali obat juga naik. Setelah melakukan semua ini, tangan Xiaoyan tidak berhenti bergerak. Dengan lambaian tangannya, cahaya yang berkelap-kelip di antara jari-jarinya dan tangkai demi tangkai bahan obat yang mengandung aroma obat yang kuat melesat ke udara. 10 jari Xiaoyan terus-menerus menjentikan, dan tangkai demi tangkai bahan obat tampaknya telah menerima perintah. Ketika dengan cepat dilemparkan ke dalam kuali obat di depan Xiaoyan. Dengan pemurnian api surgawi, energi obat di dalamnya juga disempurnakan. Dalam sekejap mata, Xiaoyan sudah duduk bersila di puncak gunung ini selama setengah bulan. Selama setengah bulan ini, bahan-bahan obat dalam kuali obat telah dihancurkan tidak kurang dari 5 kali. Setelah melihat ramuan obat dalam kuali obatnya ditelan oleh api surgawi 5 kali berturut-turut, Xiaoyan tak kuasa menahan rasa sakit di hatinya. Di antara ramuan obat tersebut, selain sebagian yang diperolehnya dari asosiasi alkemis di kota liar kuno, sebagian besar diperoleh dengan susah payah di pegunungan Silin. Sekarang setelah mereka berubah menjadi abu oleh api surgawi, tak peduli siapapun itu mereka akan merasa sakit hati. Tentu saja meskipun ia merasa sakit hati, Xiaoyan juga memperoleh cukup banyak pengalaman dari kegagalannya yang berulang. Pengalaman-pengalaman ini akan memastikan bahwa Xiaoyan akan sangat mengurangi kemungkinan kegagalan dalam memurnikan pil di masa mendatang. Setelah hampir 2 bulan bekerja keras, Xiaoyan akhirnya berhasil menarik 2 pil petir. Kemunculan 2 pil petir membuat Xiaoyan semakin yakin dalam memurnikan pil obat tingkat D. Kekuatan Raja Utara sekali lagi meningkat dengan bantuan 2 pil petir. Pada akhirnya Xiaoyan tinggal di pinggiran pegunungan Silin selama setengah tahun. Dalam setengah tahun ini selain memulihkan dokinya yang telah habis, Xiaoyan juga mengabdikan dirinya untuk memurnikan pil. Surga tidak mengecewakan mereka yang bekerja keras. Setelah setengah tahun menempa, Xiaoyan sudah memiliki keyakinan 70% pada tingkat keberhasilannya dalam memurnikan pil obat tingkat D. Di antara para alkemis dengan level yang sama, ini juga menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan Xiaoyan. Pada saat yang sama ketika keterampilan alkimianya meningkat, kekuatannya sebagai bandi bintang 5 juga telah sepenuhnya terkonsolidasi. Dia hanya selangkah lagi untuk mencapai tahap tengah bandi bintang 5. Adapun Raja Utara, setelah mengalami total 8 petir pil, kekuatannya telah mencapai puncak tahap akhir dari bandi bintang 9. Tidak banyak perbedaan antara dia dan seorang Dodi sejati. Hanya saja Xiaoyan tidak tahu seperti apa pemandangannya jika Raja Utara benar-benar melangkah ke ranah Dodi suatu hari nanti. Apakah dia juga menarik kesengsaraan petir seperti orang yang hidup? Tentu saja sebelum itu terjadi, Xiaoyan tidak akan tahu. Setelah beristirahat semalam, Xiaoyan perlahan-lahan meninggalkan kondisi latihannya di pagi hari. Xiaoyan menghela nafas pelan dan berdiri. Mengikuti suara tulang yang beradu, Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya sekali lagi menatap ke arah pegunungan di kejauhan. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Dengan gerakan tubuhnya, dia terbang ke arah barat. Di langit yang cerah tiba-tiba angin kencang menyapu langit dan bumi. Gelombang pepohonan melonjak seperti tsunami di lautan pepohonan di bawah. Pemandangan yang sangat tidak biasa ini langsung membuat beberapa binatang ajaib tingkat rendah di hutan itu khawatir. Namun ketika mereka mendongak untuk melihat ke langit, mereka tidak menemukan apapun. Xiaoyan meminjam keajaiban langkah pemusnah langit untuk menyatukan auranya dengan langit dan bumi. Hal ini menyebabkan Xiaoyan tidak dapat ditemukan keberadaannya saat ia terbang dengan cepat. Namun meskipun demikian, Xiaoyan tidak berani terobos sedikit pun. Sementara binatang ajaib tingkat rendah biasa tidak dapat menemukannya, itu tidak berarti bahwa ketiga binatang ajaib itu juga tidak dapat menemukan keberadaannya. Sebagai bandi bintang 9, mereka secara alami memiliki aspek-aspek kuat mereka sendiri. Meskipun metode Xiaoyan untuk menyembunyikan auranya sangat brilian, pada kenyataannya 3 penguasa wilayah ini telah menemukan keberadaan Xiaoyan saat Xiaoyan menginjakan kaki di langit. Pada saat ini Xiaoyan hanya bisa berharap agar dia bisa melewati wilayah mereka sebelum ketiga binatang ajaib itu tiba. Namun pada kenyataannya harapan Xiaoyan sama sekali tidak ada gunanya. Wah, aku sudah bilang padamu untuk meninggalkan tempat ini. Ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Kami tidak ingin membunuhmu. Jika kau ingin pergi sekarang, kami masih bisa membiarkanmu pergi. Namun jika kau terus bersikeras melakukan hal yang salah, jangan salahkan kami atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika Xiaoyan tengah terbang dengan cepat, suara rendah dan dalam bagaikan guntur tiba-tiba terdengar dari langit tempat dia berada pada saat ini. Pada saat yang sama 3 aura menakutkan muncul di langit. Seketika seolah-olah gunung besar menekannya. Aura itu menghantam Xiaoyan yang berada di langit. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah saat melihat kejadian ini. Jika hanya seorang bandi bintang 9, itu akan baik-baik saja. Namun menghadapi 3 bandi bintang 9 pada saat yang bersamaan adalah hal yang merepotkan. Pada saat yang sama ketika aura yang menindas itu menghantam, Xiaoyan juga menggunakan langkah pemusnah langit ke puncaknya. Setelah menampakkan dirinya, Xiaoyan segera berubah menjadi petir hitam. Dengan kecepatan kilat, dia muncul di langit beberapa ratus kaki jauhnya dalam sekejap.
Kecepatanmu tidak lambat. Sayangnya di hadapan raja ini, kamu masih terlalu rendah. Seketika angin kencang yang ganas tiba-tiba menyapu langit di belakang Xiaoyan. Kamu tidak perlu berlari lagi. Di hadapan raja ini, kecepatanmu masih terlalu rendah. Suara tenang terdengar. Tak lama kemudian, telapak tangan putih terjulur dari belakang Xiaoyan. Telapak tangan itu hendak mendarat di bahu Xiaoyan dan dengan paksa menghentikannya di udara. Tenda 6 jalan, membuka. Xiaoyan berteriak dalam hatinya. Pada saat telapak tangan putih itu mendarat, tenda hitam tiba-tiba terbentuk di depannya. Adapun Xiaoyan, dia membenamkan kepalanya ke dalamnya dan menghilang dalam sekejap mata. Telapak tangan putih itu juga secara tak terduga meleset. Aku tidak punya pilihan selain mengambil jalan ini. Aku harap kalian bertiga bisa mengalah. Jika aku kembali di masa depan, aku pasti akan berterima kasih kepada kalian semua. Namun hari ini jalan ini harus dipinjam. Bahkan jika kalian tidak mau, kalian harus meminjamkannya. Ucap Xiaoyan. Ketika tubuh Xiaoyan menghilang, suaranya bergema di langit. Melihat tubuh Xiaoyan menghilang begitu tiba-tiba, orang di belakangnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tak lama kemudian ia teringat tenda hitam yang dilepaskan Xiaoyan sebelumnya. Itu adalah teknik dao kehampaan. Tidak heran dia berani mengatakan hal seperti itu. Jadi ternyata dia memang punya kemampuan. Memikirkan hal ini, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajah orang itu. Dia tidak menyangka bahwa bocah bandi bintang 5 benar-benar mampu mengendalikan energi dao kehampaan. Begitu orang itu mengangkat matanya, dia melihat Xiaoyan sudah muncul jauh di depannya. Saat Xiaoyan muncul, dia sekali lagi melepaskan tenda 6 jalan. Hal itu terus berlanjut hingga tenda 6 jalan Xiaoyan benar-benar terlepas. Pada saat ini Xiaoyan telah muncul di ujung garis pandang ketiga orang di belakangnya. Dari apa yang terlihat, selama Xiaoyan mampu bertahan sedikit lebih lama, ia akan mampu meninggalkan wilayah pengaruh ketiga orang ini. Tianying, apa yang terjadi? Kenapa kamu berhenti di sini? Melihat lelaki berjubah biru itu benar-benar berdiri di langit, seorang pria berotot berambut merah yang baru saja bergegas mendekat bertanya dengan keras. Pada saat yang sama, seorang pria kekar yang tingginya hampir 3 meter di sampingnya juga menatap Tianying dengan bingung. Tahukah kamu, bocah manusia ini ternyata sudah menguasai teknik dao kehampaan. Tianying berkata dengan suara terkejut. Dia berbalik dan melihat ke arah dua orang di belakangnya. Mendengar ini, ekspresi terkejut langsung muncul di wajah kedua orang itu. Seorang bandi benar-benar dapat memahami teknik kehampaan. Bocah ini jelas bukan orang biasa, ucap Tianying. Terlepas dari apakah dia orang biasa atau bukan, kita tidak boleh membiarkannya melangkah lebih jauh. Jika terjadi sesuatu, kita berdua tidak akan mampu memikul tanggung jawab, ucap pria kekar berambut merah itu. Santai saja, aku tahu apa yang kulakukan. Aku hanya sedikit terkejut. Bakat aneh macam apa yang dimiliki bocah ini? Raja ini sudah terkenal selama ratusan tahun. Tetapi aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa memahami teknik dao kehampaan di tingkat bandi, ucap Tianying. Dia berbalik dan melihat ke ujung pandangannya. Sebuah titik hitam sekecil pasir melesat menjauh. Kecepatannya juga yang tercepat di antara bandi yang pernah kulihat. Kalau dia sedikit lebih kuat, bahkan raja ini tidak akan mampu mengejarnya. Mendengar seruan Tianying yang terus-menerus tentang Xiaoyan, pria kekar berambut merah dan pria kekar yang tidak berbicara itu saling memandang. Mata mereka juga menunjukkan ekspresi terkejut. Sekalipun itu mereka belum pernah mendengar Tianying memberikan penilaian seperti itu terhadap seseorang. Saat mereka berdua berbalik, Tianying telah mengubah tubuhnya. Dalam sekejap mata dia telah berubah menjadi binatang buas besar yang menutupi langit. Binatang besar itu tampak seperti elang. Kedua sayapnya selebar hampir 10.000 kaki. Saat mengepakkan sayapnya, ia mendatangkan badai dahsyat yang menyapu langit, menyebabkan hutan pegunungan di bawahnya bergetar. Elang besar itu melebarkan sayapnya. Pada saat berikutnya, ia sudah mendekati Xiaoyan dengan kecepatan yang mengerikan. Di bawah tatapan Xiaoyan yang terkejut, ia turun ke atas kepala Xiaoyan. Cakar elangnya yang besar turun dan mencengkeram Xiaoyan. Bocah, tidak seorang pun diizinkan melangkah setengah langkah pun ke pedalaman pegunungan Silin. Ini peringatan terakhirku kepadamu. Jika kau tetap keras kepala, jangan salahkan aku karena bersikap kejam, ucap Tianying. Cakar elangnya bagaikan sangkar saat ia mengurung Xiaoyan di udara kosong. Mengikuti kepakan sayap elang langit, banyak badai membawa gelombang tak terlihat yang menyapu ke segala arah. Aku tidak bermaksud mengganggu kalian bertiga. Namun untuk urusan pergi, aku akan tetap mengatakan hal yang sama. Hari ini aku harus menggunakan jalan ini, meskipun kalian tidak mau, jawab Xiaoyan. Sungguh nada yang arogan. Bocah, bukankah kau? Tianying tanpa sadar tertawa dingin ketika teriakan Xiaoyan baru saja keluar dari mulutnya. Namun sebelum kata-kata dari mulutnya sempat memudar, Xiaoyan yang dikendalikan oleh cakar elangnya tiba-tiba mulai bergerak. Badan kaca kingkong merusak. Setelah tubuh kaca kingkong dilepaskan, tubuh Xiaoyan telah menjadi beberapa kali lebih besar dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, cakar elang Tianying tidak lagi mampu menjebak Xiaoyan.
Setelah terbebas dari belenggu, tubuh besar Xiaoyan tanpa ragu menukik tajam ke bawah menuju hutan pegunungan di bawahnya. Hanya di sana Xiaoyan dapat menghindari elang besar di atas kepalanya. Tanging di langit tak dapat menahan rasa takjubnya karena Xiaoyan benar-benar mampu melepaskan diri dari cakar elangnya. Sebagai binatang ajaib, tubuh fisiknya sangat kuat. Tianjing tidak meragukan bahwa dengan kekuatan fisiknya saat ini, bahkan Bandi Bintang 7 tidak akan dapat dengan mudah melepaskan diri dari cakar elangnya. Pada saat ini Xiaoyan, seorang manusia dengan kekuatan Bandi Bintang 5, benar-benar mampu melepaskan diri dalam sekejap. Hanya poin ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan bertarung Xiaoyan bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan bandi biasa. Anak baik, tidak heran kau berani menerobos masuk ke wilayah kami bertiga. Harus kukatakan bahwa kau memang punya beberapa keterampilan. Namun aku sudah mengatakan bahwa hari ini kau bisa kembali atau tinggal di sini. Mulut Tianjing tanpa sadar mengeluarkan suara seruan. Tubuhnya yang besar dengan paksa berputar di ruang kosong dan sekali lagi meraih Xiaoyan di bawah. Tsunami yang membelah api. Tepat saat cakar elang Tianjing hendak mencengkeram Xiaoyan, Xiaoyan yang sedang turun dengan cepat tiba-tiba berbalik. Pada saat yang sama, sebuah penguasa swan hitam pekat muncul di tangannya. Saat Xiaoyan mengeluarkan teriakan yang menggelegar, api surgawi yang indah dengan cepat menyelimuti penguasa swan. Begitu penguasa swan diayunkan, cahaya penguasa swan langsung menyapu langit dan menghantam cakar elang dengan kejam. Tianjing tidak berani meremehkan cahaya penguasa swan yang datang. Setelah merasakan kekuatan sejati yang dimiliki Xiaoyan, Tianjing tidak lagi berani meremehkan bocah manusia ini sebagai Bandi Bintang 5. Begitu cahaya penguasa swan itu pecah, tubuh Xiaoyan telah turun ke hutan pegunungan di bawahnya. Tubuhnya juga kembali ke ukuran aslinya. Kau benar-benar menggunakan cara seperti itu untuk menghindari kejaranku ya? Namun jangan lupa bahwa ada kita bertiga. Tianjing tersenyum. Tubuhnya yang besar langsung berubah menjadi bentuk manusia. Setelah itu ia tiba-tiba berteriak keras. Singa api, Xionggang, sekarang giliranmu. Kalau tidak bocah ini akan benar-benar kabur. Teriak Tianjing. Saat teriakan Tianjing terdengar, tawa mengejek yang kasar terdengar dari bagian tertentu hutan pegunungan di bawah. Kecepatanmu sangat cepat. Kenapa kau tidak bisa mengejar Bandi Bintang 5? Begitu suara itu masuk ke telinga Tianjing, itu menyebabkan mulutnya tanpa sadar melengkung, baru kemudian dia berkata, bukannya kalian tidak tahu bahwa meskipun kecepatanku tidak lemah, aku hanya bisa menguasai langit. Sedangkan untuk hutan, kalianlah yang lebih baik, ucap Tianjing. Hahaha, bocah, penilaian Tianjing terhadapmu adalah yang tertinggi yang pernah kami lihat. Karena itu aku juga ingin melihat apakah kamu layak menerima penilaian ini. Pria kuat berambut merah itu tertawa terbahak-bahak. Seketika tubuhnya bergetar hebat saat ia mengeluarkan raungan singa yang menggetarkan bumi ke langit. Kakinya bergerak dan kakinya tiba-tiba menginjak udara kosong. Pada saat berikutnya tubuh kuat singa api berubah menjadi bola meriam merah terang yang langsung menyerbu ke hutan pegunungan di bawahnya. Xiaoyan yang berada di hutan pegunungan baru saja mendarat di tanah. Tubuhnya belum stabil ketika hutan lebah di depannya didorong dengan paksa oleh kekuatan yang luar biasa. Seketika sosok manusia yang kuat yang seluruh tubuhnya terbungkus dalam doki api muncul di hadapan Xiaoyan. Aku dipanggil singa api. Yang di langit disebut elang langit. Yang di belakangku disebut Xionggang. Bocah, siapa namamu? Sang singa api tertawa keras dan bertanya kepada Xiaoyan saat tubuhnya menerjang maju. Melihat singa api telah tiba di depannya dalam sekejap mata, wajah Xiaoyan tidak berani menunjukkan sedikit pun kecerobohan. Tubuhnya dengan cepat berbalik dan sekali lagi memperlihatkan tubuh kaca King Kong. Sebuah penguasa swan muncul di tangannya. Tanpa berpikir dia mengayunkan penguasa swan ke arah singa api yang sedang menyerbu. Penguasa pemecah langit 7 lapis. Tinju aura singa. Boom! Setelah ledakannya mengguncang bumi, hutan pegunungan di bawahnya diratakan dengan kuat oleh badai energi yang menakutkan. Tianjing menyaksikan kejadian ini dari langit. Mata birunya tanpa sadar memperlihatkan ekspresi terkejut. Kekuatan Xiaoyan jauh lebih besar dari yang dibayangkannya. Setelah 2 detik, Xiaoyan yang berada di tengah badai tanpa sadar mengeluarkan erangan teredam. Saat tenggorokannya bergulung, wajahnya dengan cepat memerah. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Lagi pula lawannya adalah Bandi Bintang 9. Dengan kekuatan Xiaoyan saja, masih agak sulit baginya untuk menahan serangan itu. Tidak dapat dipungkiri bahwa ia akan menderita kerugian. Melihat Xiaoyan hanya mengeluarkan darah di sudut mulutnya setelah menerima pukulan, singa api memperlihatkan ekspresi terkejut. Pukulannya ini pernah membunuh seorang ahli Bandi Bintang 6 dengan 1 pukulan. Namun saat ini Xiaoyan di hadapannya hanya terluka ringan. Dari titik ini saja dapat dilihat bahwa kekuatan Xiaoyan sama sekali tidak biasa. Lumayan juga. Bocah, penilaian Tianjing memang benar. Kekuatanmu memang yang paling luar biasa di antara semua bandi yang pernah kulihat. Dengan kekuatan tempurmu saat ini, aku khawatir kau sudah mampu menghadapi Bandi Bintang 8 biasa. Mata singa api berbinar. Kekaguman yang ia miliki terhadap Xiaoyan dalam kata-katanya bahkan lebih besar.
Namun saat ini Xiaoyan tidak dapat membangkitkan sedikit pun emosi di dalam hatinya. Dengan teknik penguasaannya yang rusak, Xiaoyan tidak berani ceroboh sedikit pun. Meminjam kekuatan pantulan, Xiaoyan dengan cepat berbalik dan sekali lagi memasuki hutan pegunungan di belakangnya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.